Saudara-saudara, saya akan membawakan tema untuk firman Tuhan ini adalah bijaksana supaya tenang. Kenapa kita harus bijaksana supaya tenang? Karena banyak juga yang membuat kita gelisah. Banyak juga yang membuat orang menjadi tidak tenang. Berasnya tidak ada lagi besok, dia nggak tenang. Nah, orang tua anaknya kayaknya melawan perintah menjadi tidak tenang. Dan bahkan di dalam pekerjaan tugas-tugas banyak orang sangat tidak tenang. Mendengarkan kata orang yang tidak enak di telinga menjadi tidak tenang. Melihat situasi dan kondisi karena corona semakin merajalela menjadi tidak tenang. Gempa dan bencana di mana-mana menjadi tidak tenang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak persoalan, banyak hal yang membuat kita tidak tenang, yang membuat manusia tidak tenang. Tetapi saya harus berkata bahwa kita harus tenang, tidak boleh tidak tenang. Karena saya berpikir sayang sekali dijalani hidup ini kalau dijalani dengan penuh ketakutan dan kegelisahan. Tentunya yang berbahagia adalah orang yang bisa tenang, melakukan pekerjaan tenang, di rumah tangga tenang, memikirkan sesuatu dengan tenang, membuat keputusan dengan tenang. Kalau sudah seperti itu, serba tenang, maka bisa kita jamin semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi bagaimana caranya supaya tenang? Saya kutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 29, dikatakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi supaya mendapat ketenangan berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu dalam Matius 11 ayat 29 itu, saya mencatat di sini dua cara supaya tenang. Bagaimana caranya supaya kita tetap tenang? Dua cara di sini berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang pertama, sadar bahwa kita sekuk dengan Allah, bahwa kita sekuk dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu kuk? Kuk adalah benda yang dipasangkan kepada sepasang sapi ataupun sepasang kerbau, dan di tengah-tengah kuk itu, yaitu benda yang dipasangkan itu, diikatkan tali bajak. Dan ketika masih dipasangkan kuk itu, maka sepasang kerbau atau sepasang sapi mereka menjadi menyatu. Kekuatan mereka menjadi satu, perasaan mereka menjadi satu, nasib mereka menjadi satu. Mereka menjadi senasib dan semasalah ketika dipasangkan kuk itu, dan seorang pembajak menekan sekuat tenaga pun bajak sawah itu, dan sepasang sapi dan sepasang ataupun sepasang sapi itu atau sepasang kerbau itu akan menarik bersama-sama dengan kekuatan yang menyatu, dengan perasaan yang menyatu. Kalau itu manusia, dengan pikiran yang menyatu. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu selalu berbicara sepasang, tidak pernah berbicara 1, 3 dan selanjutnya. Sepasang itu dua. Nah, saudara-saudara, apakah ada dua orang manusia yang senasib dan seperasaan dan sepikiran secara total? Seorang suami jangan pernah mengaku bahwa dia seperasaan dan sepikiran dengan istrinya. Karena kalau sakit kepala istrinya, saya kurang yakin ada suami yang merasakan sakit kepalanya. Sebaliknya pun istri demikian. Sementara pasangan yang paling intim di dunia ini adalah pasangan suami istri. Kalau begitu, apakah yang sepasang di sini? Siapa yang sepasang dengan kita sebagai orang percaya? Yang sepasang dengan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi sebelah kuk itu ada tetap pada Tuhan Yesus, dan sebelah kuk itu ada pada kita, dan kita sekuk dengan Yesus dalam perjalanan ini sampai selama-lamanya.
Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi Yesus itu seperasaan, sepikiran, senasib dan semasalah dengan kita. Yesus itu merasakan apa yang kita rasakan, memikirkan apa yang kita pikirkan, dan nasib kita menjadi nasibnya. Masalah kita menjadi masalahnya. Pernah ada orang berkata kepada saya, Pak Sihan, kalau kita katakan bahwa Yesus semasalah dengan kita, Yesus kan Allah, Yesus kan baginya tidak ada yang mustahil. Bagaimana mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok jadi bermasalah? Oh, setengah pikiranmu itu benar, tetapi Anda tidak mendalami bagaimana Tuhan yang kita sembah yang sesungguhnya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, bukankah itu masalah? Ketika dia harus mati di kayu salib, dengan darahnya tercurah dan dia harus menyerahkan nyawanya, bukankah itu masalah? Pertanyaan yang terakhir, masalah siapa yang dia tanggung? Tentunya Tuhan tidak akan pernah bermasalah, tetapi yang dia tanggung adalah masalahmu, karena kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu, sehingga dia yang harus turun. Karena masalah kita harus menjadi masalahnya Tuhan. Pikiran kita harus menjadi pikirannya Yesus. Perasaan kita harus menjadi dirasakan oleh Yesus. Dan itulah arti sekup. Jadi yang pertama saudara-saudara yang kasih Tuhan, supaya Anda merasakan ketenangan, sadarlah bahwa Anda sekup dengan Yesus. Sekup dengan Yesus. Jadi kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kalau ada bebanmu yang sangat berat, katakanlah, aku tidak menanggung sendirian. Bahkan Yesus yang menanggungnya untukku. Aku tidak menyelesaikan persoalanku, tapi Yesus yang menyelesaikannya bagiku. Karena aku sekup dengan Dia sampai selama-lamanya. Itulah arti sekup. Jadi supaya kita tenang, yang pertama, sadarlah bahwa kita sekup dengan Allah. Cara yang kedua supaya kita tenang, saya catat di sini, hiduplah dengan lemah lembut. Yesus berkata, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebalikan dari lembut itu adalah keras. Orang yang keras adalah orang yang keras kepala. Kalau orang Batak bilang jubun. Jadi orang yang keras kepala, dia mau menang sendiri, dimanapun dia mau pikirannya sendiri, dimanapun dia berada mau yang diinginkan sendiri, pokoknya semua kemauannya, itu keras kepala. Saudara-saudara, di mana kita hidup harus kemauan kita sendiri. Di mana kehidupan kita tempatkan kehidupan dan di situ kemauan kita sendiri yang berlangsung. Hanya karena seperti yang kuinginkan, seperti ku mau, seperti ini yang kukehendaki, seperti ini yang kuinginkan. Anda hidup dengan orang lain. Anda tidak akan pernah tenang jika selalu memaksakan kehendak terhadap orang lain. Jika selalu keras terhadap orang lain. Saya membangun satu pemikiran. Pemikiran ini saya renungkan sendiri. Bahwa tidak salah mengikuti yang salah. Dasarnya apa? Kalau sampai tidak salah mengikuti yang salah, saudara-saudara, perlu kita sadari. Mungkin banyak orang yang tidak tahu. Apakah Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengikuti yang benar? Apakah karena yang benar ada di dunia ini sehingga Tuhan datang ke dunia ini? Justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena dosa, dan Dia yang tanggung dosa itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalaupun teman saudara, kalaupun keluarga saudara, kalaupun ada orang yang bersama-sama saudara,
pikirannya salah, perbuatannya mungkin tidak benar. Apakah kita harus memaksakan kehendak? Bagaimana mungkin saudara memahami seseorang yang terbatas pengertiannya kalau saudara memaksakan kehendak terus? Saudara-saudara, kebenaran yang dipaksakan sama dengan kesalahan yang total. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, supaya kita tenang. Yang kedua ini, jadilah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.